Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri Mardia Lilia Karuniawati dengan NIM 0601032008 dan rekan saya Himatul Azima dengan NIM 060203200031. Di sini kami akan membahas materi mengenai manajemen konflik dalam pendidikan. Poin yang akan kita bahas yakni yang pertama ada pengertian manajemen konflik dalam pendidikan, kemudian yang kedua ada tujuan manajemen konflik dalam pendidikan, dan yang terakhir ada peran komunikasi dalam manajemen konflik dalam pendidikan. Untuk pengertian dan tujuan manajemen konflik dalam pendidikan akan dijelaskan oleh Mbak Himatul Azimah. Baik, selanjutnya materi yang pertama yakni pengertian manajemen konflik dalam pendidikan. Pengertian manajemen konflik merupakan serangkaian aksi dan reaksi yang dilakukan oleh pelaku konflik atau pihak ketiga secara rasional dan seimbang untuk pengendalian situasi dan kondisi perselisihan atau pertikaian yang terjadi antara dua pihak atau lebih. Terjadinya konflik disebabkan adanya interaksi dua pihak atau lebih yang saling berkepentingan dan kemudian muncul perbedaan persepsi para pihak dalam menyikapi suatu permasalahan. Dalam organisasi pendidikan seperti sekolah, penyebab dari konflik tentunya sama dengan organisasi lainnya. Perbedaan pendapat mengenai penerapan kurikulum, praktik pembelajaran, penerapan disiplin siswa, tupoksi guru, dan berbagai perbedaan persepsi lainnya akan menjadi sumber konflik yang perlu diorganisir secara bijak oleh kepala sekolah selaku manajer. Sebuah lembaga pendidikan yang level konfliknya rendah atau tidak ada konflik sama sekali cenderung mengalami stagnasi, tidak berkembang dan gagal mencapai keefektifan. Untuk itu, seorang pemimpin harus mengendalikan konflik pada level sedang agar organisasi tersebut menjadi dinamis dan mencapai keefektifan yang tinggi. Jika konflik berada pada level yang tinggi, maka dikhawatirkan lembaga pendidikan sulit dikendalikan. Bahkan bisa jadi seluruh potensi lembaga pendidikan digunakan untuk memikirkan solusi konflik. Dengan demikian, konflik merupakan kewajaran dalam sebuah organisasi, termasuk dalam lembaga pendidikan. Meskipun konflik merupakan sebuah kewajaran, namun tetap saja diperlukan manajemen konflik yang baik dan terencana sehingga konflik tidak menjadi gerbang kehancuran bagi sebuah lembaga pendidikan. Materi yang selanjutnya yakni tujuan manajemen konflik dalam pendidikan. Konflik merupakan suatu fenomena yang sering kali terjadi dan tidak bisa dihindari, serta dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi seperti pendidikan. Oleh karena itu, manajemen konflik harus dilakukan secara sistematis untuk mencapai suatu tujuan. Tujuan konflik adalah sesuatu yang ingin dicapai saat menghadapi dan menyelesaikan konflik. Lebih spesifik, tujuan konflik adalah target keluaran konflik yang diharapkan. Berikut ini tujuan manajemen konflik dalam pendidikan. Yang pertama, mencegah dan meminimalisir terjadinya gangguan terhadap anggota organisasi sehingga dapat fokus kepada visi, misi, dan tujuan pendidikan atau organisasi. Yang kedua, membangun rasa saling menghormati antara sesama anggota organisasi dan menghargai keberagaman. Yang ketiga, meningkatkan kreativitas anggota organisasi dengan memanfaatkan konflik yang terjadi. Yang keempat, meningkatkan kualitas keputusan berdasarkan berbagai informasi dan sudut pandang. Yang kelima, memfasilitasi pelaksanaan kegiatan bersama dan kerjasama. Dan yang keenam, menciptakan prosedur dan penyelesaian konflik. Yang ketujuh yakni menghindarkan dari lingkungan kerja yang tidak menyenangkan, diantaranya takut, moral rendah, dan saling curiga. Yang kedelapan, menjaga terjadinya pemogokan. Yang kesembilan, mencegah sabotase oleh pihak yang kalah dalam konflik. Yang ke-10, meningkatkan loyalitas dan komitmen organisasi. Yang ke-11, menghindari terganggunya proses produksi dan operasi. Dan yang terakhir yakni mencegah meningkatkan biaya pengadilan. Baik, di sini saya akan menjelaskan peran komunikasi dalam manajemen konflik dalam pendidikan. Komunikasi merupakan proses penyampaian atau penerimaan pesan dari satu orang kepada orang lain, baik yang dilakukan secara langsung atau tidak langsung, secara tertulis, lisan, maupun bahasa nonverbal. Komunikasi bagi organisasi merupakan unsur yang memiliki peranan krusial. Komunikasi berperan penting dalam menentukan keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya. Efektivitas dan efisiensi tercapaian tujuan organisasi dapat dipengaruhi oleh seberapa efektif komunikasi yang dilakukan. Hal ini berkaitan dengan penggerakan kegiatan orang-orang yang ada di dalam organisasi ke arah ketercapaian tujuan organisasi. Baik, sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.